semua tidak mengenal siapa Sanusi Pane. Mudah-mudahan nanti bisalah anak-anak kita generasi Z dan Alpha diajarkan betapa indahnya salah satu puisi beliau yang berjudul Teratai. Saya masih ingat bait-bait dari puisi itu. Sayang kalau tidak dilestarikan kepada anak cucu kita. Pertama, kami apresiasi atas inisiasi dari Balai Bahasa yang menggandeng universitas kami dalam kegiatan ini. Kami sangat komit bagaimana agar bahasa Indonesia dikenal seluruh dunia dengan cara apapun, termasuk Universitas pada Sumatera Utara ikut serta dalam mengembangkan bahasa sampai ke seluruh dunia. Nah, sejalan dengan itu juga, Bapak Ibu yang kami hormati, Universitas pada Sumatera Utara setiap tahun menerima kurang lebih 20 mahasiswa dari luar negeri yang kita beri beasiswa, baik itu full maupun part, dan juga mahasiswa yang inisiatif datang dari luar negeri, dan semuanya kita fasilitasi karena kita punya bahasa Indonesia untuk penutur asing atau lembaga BIPA yang mengajarkan bahasa Indonesia tidak saja kepada mahasiswa asal Indonesia, tapi juga kepada mahasiswa dari seluruh dunia. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kami mendapatkan pendaftar banyak sekali dari luar negeri. Ada dari Inggris, dari Belanda, dari Amerika maksud saya, kemudian dari Pakistan, dari Nigeria, dari Mali, dari Ethiopia, terutama memang dari Thailand dan Kamboja juga mendaftar ke Universitas pada Sumatera Utara. Dan kepada mereka semua kami mengajarkan bahasa Indonesia karena kita punya lembaga BIPA yang bersertifikat sehingga bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada mereka. Rata-rata 2 bulan mereka datang kemarin, mereka sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk kegiatan sehari-hari. Tinggal kemudian nanti mereka akan diperdalam lagi sehingga bisa ahli dalam bahasa Indonesia dan bisa menyesuaikan diri dalam proses akademik. Singkat saja mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di ruangan berbagai ini bisa membantu kami dalam mengembangkan Universitas Muda Sumatera Utara, dalam juga menularkan bahasa Indonesia bagi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Pak Sanusi Pane sesungguhnya telah lebih awal diajukan. Beliau adalah sosok hebat dari Tapanuli Selatan. Sosok yang luar biasa yang pada usia 21 tahun telah memiliki wawasan kebangsaan yang dahsyat yang menjadikan kita tetap Indonesia sampai hari ini. Karena tak berani dan Sanusi Pane lah kata Indonesia pada butir ketiga Sumpah Pemuda kita ucapkan sampai detik ini. Karena Sanusi Pane dan tak beranilah kemudian tidak terjadi pertentangan perkauman suku di bangsa kita. Andai kata tidak ada 2 orang itu, maka butir ketiga Sumpah Pemuda kita akan menghadirkan satu nama suku dan itu akan mengganggu stabilitas bangsa kita masa itu dan ke depan. Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara saya sering dorong ini gimana perpustakaan kita ini, mulai dari sekolah-sekolah kita, SMA kita harus semua perpustakaannya hidup kembali Bu ya. Jangan perpustakaan itu kena eksekusi gara-gara kelas kurang perpustakaan jadi korban ya. Harusnya perpustakaan kita menjadi tempat menambah literasi bagi anak-anak kita, terutama pada karena hari ini kita Hari Bahasa atau memperingati Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, meningkatkan sastra kita ya. Buku-buku bahasa seperti ini, buku-buku karangan-karangan Pak Sanusi Pane ini harus ada di perpustakaan kita sehingga menambah literasi siswa kita tentang bahasa, tentang sastra ini. Sehingga ada bahasa mengatakan melalui bahasa kita dikenal bangsa kita ya, bahasa menunjukkan bangsa. Jadi ini perjuangan yang luar biasa dari para bidangga-bidangga kita dulu. Saya pikir sangat tepat kalau kita berikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Pak Sanusi Pane ini kalau kita baca di sekolah diajarkan salah satu bidangga baru, dan kumpulan sajak dan puisinya itu madah kelana gitu ya Pak Prof ya, madah kelana.
Sanusi Pane ini manusia yang sempurna menurut saya, karena dia jurnalis, ya, punya ilmu jangka, ya kan, kemudian juga budayawan pada akhirnya. Kenapa? Pernah beliau berpolemik kebudayaan dengan Sudah Takdir, sama-sama anak Sumatera, tapi berbeda perspektif. Nah, jadi beliau budaya timur, ya. Nah, karena tadi ada 1 tahun beliau belajar, ya, di India. Nah, kemudian Sudah Takdir dengan sangat fokus pada budaya barat. Nah, jadi polemik itu terus terjadi. Nah, saya juga nanti di sini kalau mata kuliah filsafat, salah satu subbahasa itu ada filsafat timur, filsafat barat. Nah, jadi kita lihat mahasiswa sekarang, kita lihat dari segi, misalnya saya di teknik elektro di sini membina mata kuliah itu, kita tanya gitu ya, bagaimana pandangan Anda, ya, mahasiswa terhadap ini tadi. Nah, jadi pada akhirnya pemikiran Sanusi Pane ini lebih kita diikuti gitu dengan negara kebangsaan kita. Kita boleh menilai mengikuti hal-hal yang dari barat tadi, tapi nilai-nilai timur, nah, itu harus kita pertahankan. Ini yang harus kita pada generasi muda. Mengapa? Karena kita lihat misalnya yang kuat budaya tadi, misalnya Jepang, ya kan, kuat itu Thailand, ya, dengan bahasa dia, bahasa tulisan dia tidak kalah dengan bahasa asing, gitu. Bahasa Arab juga. Nah, saya juga kemudian Madinah, saya lihat juga bahasa Arab. Nah, dari sini kita bisa berkaca bahwasanya kita nggak goyah terhadap ini. Oleh sebab bahasa bagian dari budaya. Jadi kalau kita mau kuat budaya, dikuatkan. Sanusi Pane adalah yang menjadi pionir ketika polemik terhadap tersebut. Apa Bapak menilai urgensi acara ini dapat membangun kesadaran berbahasa di tengah masyarakat Sumatera Utara, apalagi ini difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Baik, saya sangat apresiasi terhadap acara hari ini, ya, apresiasi sastra yang mana sebenarnya sudah lama, ya, para generasi kita, Gen Z kita ini sudah banyak meninggalkan bahasanya. Padahal bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bagi bangsa kita dan bahasa ibu kita umumnya. Oleh sebab itu, kegiatan hari ini dalam Semarak Kemerdekaan ini saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini terus dilakukan untuk menimbulkan rasa cinta, rasa bangga terhadap bangsa Indonesia yang dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Seperti saya katakan tadi, kita dikenal karena bahasa kita. Karena katanya bahasa menunjukkan bangsa. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia kita. Tetapi bukan berarti kita tidak ataupun alergi dengan bahasa-bahasa lain. Tetapi sebagai bangsa Indonesia, inilah bahasa pemersatu Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, terdiri banyak agama, lintas agama semua, tapi kita bersatu. Ada negara hanya terdiri dari 2 suku, ribut terus. 2 agama, ribut terus. Tapi bahasa Indonesia bisa mempersatukan kita. Bagaimana Bapak melihat peran dari kedua instansi ini dalam memperkokoh semangat kebahasaan di Sumatera Utara, apalagi hari ini difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara? Saya kira peran ini sangat penting sekali, adanya Balai Bahasa dan UMSU terutama yang memfasilitasi. Ya, ini bagaimana kita hendak mengusulkan Sanusi Pane sebagai pahlawan nasional. Kami, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pasti akan mendukung sepenuhnya atas usul ini. Ya, jadi kami akan terus mendukung, apalagi kan ini memang belum terlalu meluas nama Sanusi Pane ini, terutama di generasi muda. Kami akan coba untuk menyebarluaskan semangat kepahlawanan beliau agar generasi muda kita tahu
bagaimana perjuangan beliau. Baik, terima kasih Pak. Semarak kemerdekaan Balai Bahasa pada hari ini sejalan dengan semangat internasionalisasi UMSU ditandai dengan banyaknya mahasiswa asing yang berkuliah di UMSU. Bagaimana Bapak menilai relevansi kedua hal ini dalam memperkenalkan bahasa Indonesia Pak kepada penutur asing? Ya, saya kira itu tepat sekali, apalagi hari ini UMSU sudah mulai masuknya mahasiswa internasional dikaitkan dengan bahasa Indonesia yang sekarang sudah menjadi bahasa dunia. Ya, saya kira mari kita melihat bahwa Sanusi Pane sekecil apapun dia telah berjuang untuk negara. Dia berjuang dengan bahasa yang dia bisa, dia berjuang dengan bahasa. Mari kita generasi muda mulai dengan apa saja yang bisa kita buat untuk negara kita. Prof, hari ini UMSU menjadi fasilitator dalam acara Balai Bahasa, tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua, Prof. Bagaimana Prof menanggapi hal ini? Ya, baik, terima kasih Dinda. Jadi ini merupakan kehormatan ya bagi UMSU ya. Jadi UMSU ini kan sudah besar ya, sudah tingkat nasional. Jadi mereka datang meminta kerjasama itu pada kita. Nah, itu enaknya. Jadi ibarat apa, mereka datang. Jadi kita sambut dengan baik karena ini kehormatan juga, ya kan, menekan instansi lembaga resmi ya, Balai Bahasa ya, perwakilan dari pusat ya. Nah kita ini kan juga hubungan dengan pusat sebenarnya di LDT, tapi kita punya historis juga dengan Kemdikbudrismen ya kan, karena saat ini dipimpin oleh Profesor Abdul Mukti yang juga sekaligus sekretaris PB ya, Pengurus Besar Muhammadiyah Indonesia. Jadi kalau ditanya apa kira-kira fokus kita selanjutnya ya terhadap hal ini, tentu kita membantu ya kan hasil dari kajian seminar ini tadi untuk kembali mengusulkan Sanusi Pane sebagai pahlawan nasional ya, pahlawan nasional. Jadi mungkin hal-hal yang kemarin luput dari apa, kekurangan administrasi dan sebagainya, dan strategi-strategi tadi sudah kita berikan ya. Nah saya yakin ya dengan nanti UMSU juga ikut mendorong ini akan lebih cepat ya, akan lebih berhasil, sehingga harapan saya tidak harus sampai 100 tahun ya kan. Sanusi Pane itu mengikrarkan bahasa persatuan itu bahasa Indonesia namanya tadi supaya menjadi menyatu. Nah mudah-mudahan di 98 ya, atau 99 sudah selesai ya kan, usulan ini diterima ya, prosesnya setahun. Jadi sebenarnya diplomasi budaya itu ya kan ya, mengikuti diplomasi bahasa. Jadi mereka itu, orang-orang asing itu tertarik dengan budaya kita, sehingga akhirnya dia mempelajari ya dengan menggunakan alat komunikasi bahasa. Nah jadi kalau dia bulat-bulat kita sudah belajar bahasa, belum tentu minatnya ada, tapi dilihatnya oh menarik ini, nah menarik ini, apa pertunjukan ini menarik, ini wayang ini menarik, tarian ini menarik ini. Jadi akhirnya dia mempelajari tadi kan harus pakai alat komunikasi, itu alat komunikasi bahasa. Jadi saya yakin sini banyak mahasiswa internasional, ini peran strategis kita ke pusat bahasa BIPA ya, yang di sini bisa menggagas ini. Dan saya tinggal udah dijalankan ya kan, karena saya penasihat BIPA juga Sumatera Utara. Sekarang ini kalau dulu ketua, maksud saya udah mereka jalankan. Misalnya mereka magang sehari-hari, sekian minggu belajar, habis itu pergi ke tempat-tempat situs sejarah, ya kan, ke pasar, kemana. Itulah situasi nyata berbahasa itu yang paling benar. Jadi tidak dalam kelas, tapi diberikan dulu muatan di kelas sekedarnya, lalu memperluasnya di luar kampus. Hari ini Ibu kegiatan kita berjalan dengan sangat lancar dan luar biasa. Seperti apa Ibu menilai sukses dan juga penuh antusiasnya para peserta hari ini? Sangat antusias sekali ya, apalagi kita tadi tidak hanya mendengarkan gelar bicara yang disampaikan oleh para pakar bahasa dan para pakar sastra, terutama dalam membahas Sanusi Pane, tapi kita juga bisa melihat berbagai macam pertunjukan seperti monolog, kemudian teater, dan saya juga melihat penonton itu sangat antusias ya. Itu ditandai dari pertama kali acara dimulai itu penuh dan sampai akhir juga penuh gitu, bahkan bertambah dari luar gitu ya, peserta dari luar itu menunjukkan bahwa antusiasmenya sangat luar biasa. Nah kita tahu bahwa di hari ini topiknya adalah Sanusi Pane, dan itu Sanusi Pane kan berasal dari Sumatera Utara, di mana ia pada saat umurnya 21 tahun dia sudah memikirkan bahwa bahasa itu sangat penting bagi identitas bangsa. Padahal kita ketahui bahwa Sanusi Pane itu juga sekolahnya itu sekolah Belanda, tapi semangat
semangat nasionalis dia itu tidak luntur karena westernisasi yang ia dapatkan di sekolah Belanda. Nah, itu juga jadi pelajaran buat anak muda sekarang ya, bahwa kita tahu ya bahwa westernisasi itu kan sangat mudah ya terpapar bagi generasi muda sekarang. Nah, karena itulah kita juga harus bisa menjadi Sanusi Pane di zaman yang modern sekarang ini. Kita jangan lupa bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting ya sebagai identitas dan jati diri bangsa kita.